Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arifin Asmita dengan NPM yaitu 561261 dari Fisika Angkatan 2020 BTS. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis metode inversi yaitu mengenai penyebab signaling dan penyebab algoritma. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang SA atau penyebab signaling, yaitu merupakan sebuah metode optimasi yang metode ini itu terinspirasi dari proses fisik signaling dalam kondisi di mana suatu logam dipanaskan hingga suhu tinggi dan kemudian dibiarkan mendidih secara perlahan untuk mengurangi energi thermal dan meningkatkan ketahanan. Nah, pada metode ini digunakan untuk menempat solusi optimal dalam ruang pencarian yang mungkin memiliki banyak minimum lokal. Kemudian keuntungan dari metode ini adalah kemampuannya dalam menangani masalah optimasi yang kompleks dan tidak kontinu, serta dapat melalui minimum lokal dalam ruang pencarian solusi. Dengan metode ini tidak memerlukan perhitungan gradient, sehingga kita tidak susah-susah untuk menciptakan source code tentang perhitungan gradient. Namun metode ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu memerlukan waktu iterasi yang lumayan lama karena memerlukan evaluasi fungsi turunan objektif. Kemudian hasil run itu dari run pertama, run kedua, run ketiga itu biasanya tidak memiliki kesamaan atau tidak konsisten dalam menentukan hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya ada metode genetik algorithm atau GA. Nah, GA ini pada inversi merupakan suatu metode optimasi yang terinspirasi oleh konsep seleksi alam dan evolusi biologis untuk menemukan solusi optimal dan mendapati solusi optimal tersebut. Dengan metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai parameter model yang paling sesuai dengan data observasi. Kemudian proses evolusi ini melibatkan tiga hal, yaitu seleksi, crossover, dan juga mutasi. Di mana seleksi ini merupakan individu yang memiliki kinerja lebih baik, memiliki probabilitas lebih besar untuk dipilih sebagai orang tua dalam pembentukan generasi berikutnya. Kemudian untuk crossover, yaitu gen-gen dari dua individu yang berbeda dipertukarkan untuk menciptakan individu baru dengan kombinasi genetik yang baru. Kemudian untuk mutasi, yaitu jumlah kecil individu dalam populasi mengalami perubahan acak pada genetik mereka, memberikan variasi yang baru. Nah, ketiga proses ini diulang sejumlah generasi untuk mencapai konvergensi ke solusi yang diinginkan. Kemudian untuk keuntungan dari metode ini adalah kemampuannya dalam menangani permasalahan yang kompleks dan ruang pencarian solusi yang luas. Dan juga metode ini fleksibel dalam representasi solusi melalui struktur kromosom dan genetik. Namun, dengan ruang pencarian yang luas ini, metode ini membutuhkan waktu iterasi yang lama dan juga permasalahan yang memerlukan iterasi banyak. Kemudian hasilnya bersifat probabilistik sehingga solusi optimalnya tidak terjamin. Kemudian prinsip dari metode tunneling yaitu didasarkan pada proses termodinamika pembentukan kristal suatu substansi. Pada temperatur tinggi, suatu substansi padat mencair. Kemudian proses pendinginan secara perlahan-lahan menyebabkan terbentuknya kristal yang berasosiasi dengan energi sistem yang minimum. Pada temperatur tinggi, sistem mengalami perturbasi yang menghasilkan konfigurasi dengan energi rendah memiliki kemungkinan lebih besar. Pada saat temperatur menurun, perturbasi yang menghasilkan konfigurasi dengan energi lebih rendah memiliki probabilitas makin besar, sedangkan perturbasi yang menghasilkan konfigurasi dengan energi yang lebih tinggi probabilitasnya makin kecil. Kemudian untuk prinsip dari UGA yaitu pendekatan yang terinspirasi dari evolusi genetik. Pada awalnya sekelompok solusi itu
diinisiasi secara acak dan setiap individu memiliki fitness yang mencerminkan sejauh mana solusi tersebut mendekati optimal. Kemudian proses evolusi dimulai dengan memilih individu-individu yang memiliki nilai fitness tinggi untuk bertindak sebagai orang tua. Melalui operasi crossover dan mutasi, pasangan orang tua menghasilkan keturunan baru yang membentuk generasi berikutnya. Operasi crossover memungkinkan pertukaran sifat-sifat antara orang tua, sedangkan mutasi menambahkan variasi genetik, proses seleksi, reproduksi, dan juga operasi genetik diulang sejumlah iterasi, menghasilkan populasi yang semakin adaptif terhadap lingkungan pencarian. Solusi terbaik yang ditemukan selama iterasi diambil sebagai hasil akhir inversi. Dengan memanfaatkan konsep evolusi alamiah, genetik algoritma menjadi alat yang efektif atau metode yang efektif untuk menyelesaikan masalah inversi dengan mengeksplorasi ruang pencarian secara komprehensif. Kemudian untuk soal yang kelima, kita menggunakan justru atau persamaan input ini dengan N1 yaitu 2,5, N26 dengan X0 sampai 2 dengan range dengan diberikan noise sebesar 0,3. Nah, pada saat tanpa noise, saya mencoba itu mendapatkan di sini inisiasinya materi modelnya itu belum tahu, kemudian estimate modelnya secara acak itu terdapat beberapa titik. Kemudian untuk N1 pada iterasi ke 80-an itu sudah mencapai nilai sebenarnya. Namun pada M2 ini sampai iterasi 400 pun masih belum mendapatkan nilai yang sebenarnya. Sehingga estimasi didapatkan M1 itu sudah mendekati, namun M2-nya ini masih jauh dari M2 yang sebenarnya. Kemudian pada dengan ini nilai solusi atau nilai sintetisnya, terus kemudian output ini yang menit. Kemudian pada M2 ini pada iterasi ke 150 ini sudah sama dengan nilai M1 sebenarnya. Namun lagi-lagi M2 ini masih sampai iterasi ke 400 pun masih belum mendapatkan nilai sebenarnya. Sehingga estimasinya pada M1 itu sudah mendapati, namun M2-nya masih belum mendapati. Kemudian untuk genetik algoritmnya, untuk saat ini saya masih bingung karena saya sudah melihat referensi dari YouTube dengan kode yang ini, namun ketika diran error dan tidak muncul grafiknya. Dan di sini saya masih bingung untuk metode GA ini. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.